Nah, kali ini kita ingin melanjutkan pembahasan grup set sentuhan sayang itu. Dan ini menggunakan sensor yang 12 speed Empire Pro, cranknya Z-Race. Dan kalau lebih bisa affordable, berarti lebih banyak orang yang sepedaan, lebih rame, kita semua itu juga lebih sehat. Bahasanya Om John affordable ya. Affordable. Kalau bahasanya netizen dan pendengar kita itu kiri huri. Om, tuker Om. Masa nanti turun lagi naik lagi? Hah? Enggak loh ya? Enggak.
Halo, jumpa lagi dengan saya Om Jonire dan Om Asa. Kali ini kita ditemu lagi di podcast Main Sepeda edisi ke 53 ya Om ya? Lebih pokoknya. Iya, pokoknya 50 lebih. Kali ini agak beda, kita di outdoor. Latar belakang saya ini memang bagus. Ini Gunung Welirang, yang sebelah sana Gunung Penanggungan. Ini biasanya kalau dari Surabaya, ini salah satu rute favorit, biasanya yang disebut rute Gudang Garam. Jadi tanjakan terakhirnya pemandangannya begini bagus. Jadi kalau mau sebetulnya menikmati pemandangan bagus itu enggak perlu jauh-jauh, bisa dekat aja dari Surabaya, sekitar 40 kiloan ke sini. Nah, kali ini kita ingin melanjutkan pembahasan grup set Sentuhan Sayang itu. Setelah beberapa kali dicoba, nah kita ingin tahu bagaimana kesannya setelah mencoba lebih dari sekali dan menyiksanya. Kali ini kita bawa monster kita John Bumiharjo yang bertugas menggunakan grup set ini dengan maksimal. Jadi enggak apa ya, jangan khawatir. Ini yang nyoba sudah monster. Jadi nanti kesannya bagaimana bisa disampaikan. Nah, ini settingannya agak berbeda dari sebelum yang pertama kali dipakai Om Asa. Nah, untuk jelasnya saya serahkan pada Om Asa untuk menjelaskan. Ya, makasih Om Re. Ini kebetulan Om Re sedang tidak fit, tapi kita sudah pastikan beliau aman, jadi kita swab dulu sebelum ikut ini. Kalau nggak boleh ikut kamu. Ya. Jadi seperti tadi Om Re bilang kan, ini Sentuhan Sayang episode kedua ini lebih ke kita pengen lebih mengupas performanya. Tapi episode sebelumnya kan kita menaruh di meja tuh barang-barang yang kita order, jadi kita beli, kita nggak mau di-endorse, kita beli. Dan itu kita pasang sekarang, jadi Om John dan saya kita menggunakan frame baru Wednesday ini yang segera di launching. Dan ini menggunakan Sensah yang 12 speed Empire Pro, jadi shifternya masih yang karbon seperti yang kita gunakan pekan lalu. Bedanya adalah agak banyak sebenarnya, karena RD-nya, rear derailleur-nya kita sekarang menggunakan yang keluaran termutakhirnya, jadi yang mentoknya Sensah, yaitu yang memakai OSPW ya, oversize pulley wheel, jadi menggunakan puli besar karbon ini dengan ceramic bearing. Lalu kebetulan paket yang ini dapatnya memang sprocket yang warnanya bunglon ini, yang warna-warni, termasuk rantai 12 speed-nya juga seperti itu. Jadi perubahannya ada di situ dengan yang sebelumnya bedanya. Jadi ini lebih besar pulinya. Sebagai catatan, seperti sudah dibahas pekan lalu, untuk memasang puli besar ini harus ada tambahan. Terima kasih penonton atau pendengar, kemarin ada yang mengingatkan namanya God Link. Jadi ada tambahan link di sini supaya bisa mengakomodasi grup set ini, RD ini. Kemudian Om John dan saya menggunakan crank. Sekali lagi, Sensah tidak membuat crank dan rem. Sensah hanya membuat shifter, FD, dan RD. Jadi tidak membuat crank dan rem. Nah, pekan lalu saya menggunakan rem Dura-Ace masih, karena saya masih agak takut menggunakan rem AliExpress itu, tapi mekanik kami sudah menemukan caranya. Jadi kelemahan rem-rem di AliExpress ini yang biasanya dijual bersama dengan Sensah adalah ada pada barrel adjusternya. Jadi ini hampir tidak fungsi sebenarnya. Jadi ini harus diakali dengan tambahan supaya kabelnya tidak gampang bolong, karena lubangnya ini lebih besar dari standar. Jadi kalau banyak yang memakai rem ini merasa kok remnya agak ngeblong-ngeblong, itu karena masalahnya ada di barrel adjuster ini. Jadi kita sudah menyiasati barrel adjusternya, atau Anda bisa beli barrel adjuster ini di marketplace, harganya tidak mahal, tidak sampai Rp10.000. Tapi setelah kita adjust di sininya, kita akali di sininya, ini rem berfungsi dengan sangat baik, jadi nggak masalah, murah sekali. Dan kebetulan saya juga nambah menggunakan cranknya Z-Race, yang mungkin Anda juga sudah lebih familiar dari saya mungkin. Harganya sangat terjangkau, dari alloy, dengan chainring yang double yang langsung jadi satu itu. Dan kebetulan saya menggunakan power meter Shigeai ini yang juga ada di paket di AliExpress itu. Dan ini saya menggunakan power meter, Om John nanti tidak menggunakan, Om John menggunakan yang Z-Race biasa. Dan kesan pertama saya adalah
ini lumayan stiff. Jadi ini crank yang lumayan kaku, dipakai di tanjakan tidak ada kendornya. Jadi untuk grup set yang ekonomis, saya pribadi sih merasa cukup kaget gitu, karena saya mencoba menjaga ekspektasinya. Nah, tentunya kan kondisi saya sedang, mungkin yang familiar, saya juga barusan pulih dari teman kita baru yang corona itu, jadi belum fit betul. Nah, Om John B ini kan raja kita, dia raja performance kita, yang orang Indonesia pertama yang lolos unbound gravel. Jadi saya mau lempar ke dia ini, karena begitu dia sebenarnya barusan datang dari luar pulau, pagi ini langsung ditarik, kurang tidur, enggak, kamu harus hajar sentuhan sayang ini. Nah, memberikan sentuhan kasar pada sentuhan sayang ya, Om. Jadi walaupun sayang kasar sedikit nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Malah kita minta dia kasarin gitu. Dia nggak boleh main sayang gitu. Dia harus hancurkan, bro, gitu. Kalau ada apa-apa kan kamu yang kena, bukan kita gitu. Asal terukur, Om. Ya, asal terukur ya. Kayak 50 seat itu. Ya, kayak 50 seats. Ya, 50 seat kan bindeng, Om. Oh ya, bindeng. Ya, jadi Om John, mungkin Om John, saya pengen tanya dulu, sebelum tadi naik, selama ini kan udah lihat kita nyoba, kita pesen ini, kita ngerakit ini gitu. Ekspektasi awalnya sebelum mencoba itu apa? Ekspektasi atau perkiraan itu kira-kira? Jadi waktu kapan hari Om Asa mengenalkan ke saya tentang grup set ini dengan harganya, wah, harga segitu, dalam hati juga ini dak-dik juga, ini apakah reliable atau enggak gitu kan. Jadi saya expect, wah, harusnya dengan harga segitu pasti performance di bawah 105. Iya. Nah, benchmark kita 105 ya. Betul, ya. Terus ketika barang datang, saya lihat barangnya, wah, ini kok kayaknya lumayan gitu. Jadi kebetulan kemarin selesai dirakit, terus langsung dikirim ke rumah. Hari ini langsung disuruh coba sama Om Asa sama Om Re. Jadi tadi kita kasih sedikit-sedikit lah. Waktu di jalan flat, saya coba hajar dengan cadence di atas 100, itu smooth aja. Jadi saya kan punya SRAM Red 22 ya. Iya. SRAM Red 22 mechanical 11 speed. Itu kok rasanya sama ini ya. Cuma bedanya itu mungkin pegangannya ini kerasa lebih murah sedikit lah. Jadi oper-operannya smooth-smoothnya waktu di flat itu, wah, luar biasa sekali. Jadi benar-benar smooth. Saya coba dari atas sampai bawah benar-benar smooth semua. Saya nggak ada problem sama sekali. Ya, Kak. Tapi kan kalau di datar itu kan memang bukan ujiannya ya, tapi itu feeling pertama yang bagus kan memang di datar, karena minimal kita bisa nyoba cadence, kita nyoba naik turun segala macam. Nah, tanjakan GG Climb ini kan tidak panjang sebenarnya, hanya 6,5 kiloan mungkin, tapi ada tanjakan yang 15%, ada yang konstan 11-12%. Nah, ketika variabel gradient itu kesannya gimana? Kan itu kan ketika kita mulai shifting kasar, pindah dari chainring besar ke kecil dengan lain. Jadi waktu tanjakan saya juga sempat coba agak dipaksa pindah. Jadi waktu kita power dipindah, itu agak perpindahannya agak kasar sedikit. Tidak seperti yang high end kan lebih halus ya. Ini agak kasar, tapi menurut saya ini masih bisa diterima. Masih oke gitu. Maksudnya tidak mengganggu sama sekali, cuma dengarnya aja lebih gerak gitu aja. Tapi masih berpindah dengan bagus. Jadi perfect gitu pindahnya. Jadi kalau kasar itu maksudnya cambuknya bisa ngelukai gitu? Enggak. Ya mungkin lukanya sedikit aja. Lukanya sedikit aja. Tadi waktu saya di belakangnya Om John itu, ya ini review ya, saya lihat apa adanya itu tensionernya tuh miring gitu. Apa ketara dari ini enggak garis lurus seperti grup set yang apa normal itu. Jadi agak masuk gini. Yang RD-nya ini ya? Ini. Ininya. Nah, ya. Itu agak masuk gini. Betul. Apa Anda waktu ngayu kerasa? Maksudnya tadi saya coba ke gear 32 ketika tanjakan terakhir dan saya coba power. Itu memang agak nabrak sedikit sama spoke-nya. Itu mungkin harus di-adjust sedikit mungkin biar nggak nabrak ya. Memang ini yang kayak Om Asa bilang kan, ini problem dengan group set ini adalah kita adjustingnya harus benar-benar. Sebetulnya sejak dari SRAM Red yang double tap itu juga seperti itu kan, kalau dikencengin dia cenderung cuman mungkin harus kita ingetin ya Om Ria, karena kan memang waktu kita bahas di meja itu, mungkin saya tunjukkan di sini, moga-moga kelihatan di kamera. Jadi memang ini menggunakan free hub yang sama dengan Shimano normal 11 speed yang juga bisa dipakai di 10 speed dan 9 speed itu. Jadi seperti Om Ria bilang kan, gap jaraknya ini sama lebarnya. Antara lebar free hub ini nggak pernah berubah.
cuman sekarang dijajalkan jadi 12 speed. Ya. Jadi yang paling kecil masih 11, dan ini 1132 ya, jadi 11 sampai 28-nya sama persis dengan Shimano 1128. Oke, ditambahi 1. Tapi ditambahi lagi 32 di sini. Yang terjadi adalah memang harus hati-hati karena itu yang saya bilang pekan lalu, tidak semua, jangan-jangan tidak semua wheelset bisa gitu. Ya. Jadi misalnya jarak antara gear yang paling besar 32 dengan spoke itu terlalu mepet ya, terlalu mepet, dan mekanik kami juga bilang mungkin sesekali harus dikasih spacer tipis gitu di free hub-nya supaya ini tidak menyenggol spoke-nya. Nah, jadi memang risikonya ada di sini. Jadi kalau Anda beli group set yang 12 speed ini, mungkin Anda harus cek dulu wheelset-nya ya. Jangan-jangan wheelset-nya tidak memadai. Ini mungkin masalah setelan dengan Om John, karena punya saya tidak masalah. Punya saya tidak masalah. Jadi mungkin khusus ini mungkin nanti kita kasih ring dikit atau apa kayak gitu. Mungkin ada, karena kan kita ngomong toleransi mili nih ya, maksudnya mikro, mungkin nggak sampai mili ya. Nah itu yang harus hati-hati, karena itu lebar yang sama ditambahi 1 gear, jadi dan agak digantungkan ke belakang. Makanya ada opsi gear 1134 12 speed ini, tapi saya tidak berani pasang karena itu memang lebih mepet lagi ya, lebih mepet lagi. Karena ini kalau semakin besar, ini kan ini kan ruji ini pasti miring ke arah tengah hub ini ya, mengarah ke hub ini. Jadi semakin dekat pasti dengan rujinya kalau semakin besar. Kalau semakin kecil kan jauh sama rujinya. Ya. Nah, jadi kalau overallnya Om John, jadi kalau misalnya ada orang nanya ke kita, kan pasti nanti gara-gara posisinya ini Om Reja sudah jadi korban pertanyaan ya. Mungkin dari ribuan orang nge-DM dia atau nanya dia, karena podcast kita kemarin dalam 1 hari penontonnya langsung puluhan ribu gitu. Nah itu apa rekomendasinya? Kalau Om Re kan karena dia belum nyoba ini komprehensif kan, mungkin dia masih belum sejam, tapi kita dalam posisi ini mungkin sudah bisa, saya sudah pakai 300-an kilo ini berarti. Nah Om John seperti apa? Misalnya kalau ada yang tanya, ada rekomend nggak kayak gitu? Kalau saya sih bakal rekomend ya. Bakal rekomend, ini group setnya cukup bagus. Hanya nyetelnya aja, cari mekanik yang berpengalaman. Terus yang paling menyenangkan adalah harganya tidak sakit di kantong, jadi kita semakin sayang sama sepedaan. Dan kalau lebih bisa affordable, berarti lebih banyak orang yang sepedaan, lebih rame, kita semua itu juga lebih sehat. Bahasanya Om John affordable ya? Affordable. Kalau bahasanya netizen dan pendengar kita itu kiri huri. Kiri huri ya. Kiri huri itu istilah ya, banyak muncul di komen-komen kita, jadi ya mohon maaf kalau selama ini kita mungkin kurang membahas hal-hal yang lebih affordable untuk banyak orang. Mungkin itu jadi masukan untuk kita juga. Seperti Om John bilang, ini affordable. Meskipun sebenarnya yang kita pakai ini yang paling mahal dari yang affordable ini. Gitu. Jadi apalagi saya ada opsi power meter, dan power meternya pun ternyata melebihi ekspektasi. Gitu. Karena saya punya bayangan ini nanti jangan-jangan wattnya hilang di mana gitu. Tapi sejauh ini saya coba di tempat-tempat yang saya biasanya 270 watt saya tahan konstan, saya coba tahan dengan kira-kira kaki saya sama, angkanya ya kurang lebih aja. Jadi banyak orang pemula nyobi nanya, akurat nggak? Nah, akurat itu adalah pertanyaan yang salah untuk beli power meter. Ya. Memang akurat harus dikejar, tapi semua kan akurasi itu ada toleransinya, jadi tidak mungkin 100% sama. Ya. Yang penting sangat mirip gitu. Yang paling penting dari power meter itu konsistensinya. Betul. Percuma, jadi kalau hari ini 270 watt, besoknya hal yang sama jadi 280, tandanya nggak konsisten gitu. Jadi oke, dia mungkin selisih 5 watt dengan yang lain, tapi selama dia konsisten selisih 5 watt, itu tetap sangat baik dan sangat bermanfaat. Jadi sekali lagi itu mungkin soal power meter, dan sejauh ini dengan power meter yang sangat murah ini, karena harganya ini full crank loh ya, full crank, bisa ngukur kanan kiri, rechargeable. Yang seperti saya jelaskan pekan lalu itu kan, ya kalau kita beli power meter 6 jutaan, ini beli power meter bonus crank. Bonus crank, ya. Bonus crank, double chainring, ya bisa milih, bisa milih. Chainringnya dapat BB lagi. Kanan kiri. Kanan kiri. Kanan kiri luar biasa, luar biasa. Nah, Om John bilang mungkin next time saya sih jadi penasaran, karena kalau kita banyak nonton review atau baca review tentang grup set sentuhan sayang ini istilahnya Om Re ya. Jadi kalau di seluruh Indonesia ngomong ini sentuhan sayang gara-gara dia, ya. Itu patennya dia. Banyak yang rekomen memang apakah perlu beli yang mentok ini, yang pakai OSPW ini. Mungkin saya bilang mungkin nggak usah ya gitu. Maksudnya saya kok malah jadi lebih was-was tadi, karena
saya mungkin tidak merasakan masalah pada gear paling atas, tapi Om John merasakannya. Mungkin karena setelan kita mungkin punya Anda kurang pas, punya saya lebih pas. Tapi ya tadi, di mana ada penambahan Goldlink atau ada penambahan sesuatu pada group set itu ada kemungkinan risiko tambahan kan, kira-kira kayak gitu. Jadi apakah perlu pakai yang ini? Seperti bilang, sebenarnya OSPW yang paling mahal pun banyak, seluruh dunia sudah banyak yang bilang itu sebenarnya mungkin hanya hemat 2 watt kayak gitu. Jadi sebenarnya secara benefit juga minimal. Dan juga selain masalah hemat watt, OSPW itu sebetulnya sangat spesifik dengan RD tertentunya. Jadi sebetulnya ada pasangannya kan. Iya. Jadi misalnya yang untuk kampak nyolo itu ini. Untuk kampak nyolo yang mana? Yang super record, yang lama atau yang baru. Nah, sama untuk SRAM juga yang elektronik, yang manual. Jadi seringkali ada beberapa teman tuh beli salah sebetulnya, terus dipaksakan. Nah ini kadang-kadang nggak bekerja optimal. Ya kalau kita sih pengalaman beberapa teman kita patah patah gitu, mahal patah. Nah ini kebetulan dibilang mahal juga enggak, karena kalau dibandingkan dengan yang versi yang standarnya hanya nambah mungkin, mohon maaf, mungkin tidak sampai 1 juta mungkin. Kira-kira 1 juta ya, 1 jutaan nambahnya. Jadi tidak terlalu ekstrim selisihnya. Cuman mungkin yang biasa saja, malah sebenarnya banyak yang rekomen, dan ini kita akan coba nanti, mungkin kelak, kan kita tidak mungkin tiap minggu bahas sentuhan sayang, kelak kita akan coba yang 11 speed ya, karena banyak yang rekomen sebenarnya pakai 11 speed aja gitu, karena satu, harganya selisihnya jauh dengan yang 12 speed, jauh banget. Jadi kalau misalnya yang ini, kita sebut aja ya, ini misalnya 7,5 juta misalnya kayak gitu, kisarannya 7,5 hampir 8 juta, tergantung kurs, tergantung shipping, pajak dan lain-lain, tapi ya kisarannya di 7,5 juta. Tapi yang 11 speed itu bisa kisaran 5 juta. Kisaran 5. Jadi kan itu kan selisih yang banyak sekali untuk sesuatu yang kalau kita niatnya affordable ya, yang aman kan kayak gitu. Dan itu sudah dapat shifter karbon, dan yang 5 jutaan sekitar itu ya, itu udah shifter karbon dan RD-nya juga karbon. Malah kalau nggak karbon bisa lebih murah lagi dengan fungsi yang sama, hanya look-nya. Dan banyak rekomendasi juga. Memang kelemahannya mungkin yang saya agak hati-hati adalah FD-nya untuk mindah chainring depan itu. Banyak review yang bilang kalau Anda merasa kurang sreg atau kurang nyaman, beli saja FD-nya Shimano. Kan kalau FD itu 11 speed, 12 speed, 10 speed sama aja, sama-sama cuma 2 di depan. Nah FD-nya 105 aja 300 ribuan. Yang Sora atau Tiagra bisa lebih murah. Jadi itu bisa jadi opsi kalau misalnya ada masalah dengan itu, tidak perlu keluar uang banyak, bisa ganti FD-nya saja. Ya ini solusi menurut saya liberating untuk dunia sepeda, karena bisa membantu banyak orang lebih menikmati performance high performance part gitu. Jadi yang makanya istilahnya kan kiri hore, maksudnya itu harganya memang jauh di bawah yang lain, di bawah merek-merek terkenal itu, tapi secara performance kalau dipakai ya sebetulnya sama aja, kita sama-sama bisa sepedaan ke gunung sini, bisa ke kemana-mana. Jadi maksudnya ya sepedaan itu kembali ke akarnya lagi lah, yang penting kakinya bisa muter gini ya Om ya. Nah, kayak Om ini nggak kerasa ya Om sama yang itu tadi, sama yang double tap SRAM itu. Sebagai perbandingan apa, yang 5 juta, 5 juta setengah sekarang Tiagra kan ya, Tiagra aja udah di atas 5 juta sekarang. Itu agak serem sih buat saya, itu 10 speed masih ya. Sedangkan ini bisa 11 speed ganti. Nah jadi ya memang yang belum bisa kita review secara performance, sekarang kita sudah membawa monster kita, dan dia bersenang-senang juga dengan ini. Buat dia kan nggak masalah dikasih, mungkin dia kalau peleknya dikasih batu di dalamnya mungkin dia juga nggak kerasa karena dia kuat banget kayak gitu. Cuman kita sudah minimal menambah tantangan untuk grup set ini. Mungkin kedepannya kelak, karena kita akan pakai terus, saya pribadi akan coba pakai terus, mungkin nanti akan ada problem-problem durabilitas, ketahanan, reliability. Ya nanti kalau itu terjadi, nanti kita akan bahas kelak, mungkin setelah 1000 kilo atau 2000 kilo itu pasti kita akan coba bahas lagi. Tapi kesan pertama, oke, kita senang ada sesuatu yang baru. Kesan kedua dalam hal performa, ya tidak mengganggu kenikmatan kita bersepeda. Tidak mengganggu kenikmatan kita bersepeda. Nah, itu yang penting. Itu yang terpenting. Ya. Dan
mungkin karena ini bisa banyak orang lebih bisa menikmati sepeda, jadi ya lebih banyak teman kemungkinannya seperti itu. Nah, mungkin Om Ri ada kesimpulan terakhir? Ya, kesimpulannya alasan untuk enggan bersepeda itu berkurang sekarang. Karena sepeda itu kan beberapa bilang sepeda balap itu jadi mungkin masih tetap mahal, tapi paling enggak kekikis kan ya. Ya. Nah, maksudnya yang dulu mahal itu harganya segini, sekarang mahal itu tambah lama tambah mepet gitu, tambah kecil, tambah terjangkau gitu. Jadi lebih jadi ya kan sering ya kita itu klasik ya punya unek-unek dari teman-teman, oh iya saking sepedamu ini ya. ini itu gitu. Jadi ya sebetulnya itu tadi itu kan privilege ya. Kalau punya ya monggo, kalau misalnya yang bisa ini ya sudah gitu. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Om John mungkin terakhir, habis ini kira-kira ingin ngapain dengan grup set ini, atau ada kesan terakhir yang ingin disampaikan? Ya, ini hari ini cukup puas. Mungkin besok Inrayan 300 kilo. Oh, ini mau dipakai 300 kilo? Iya. Jadi kita tes, kalau banyak yang bilang kan kalau yang murah-murah durability-nya kurang. Kalau dipakai 1 jam, 2 jam oke, tapi kalau dipakai 6 jam mungkin bisa crack atau apa. Ya besok kita tes. Ya. Kita langsung hajar 300 kilo. Ini betul itu ngetes Ya. beneran itu. Iya. Itu walaupun grup setnya paling nyentuh langit pun kalau 300 kilo itu lain Kalau ceritanya. lolos sudah berarti aman Iya, harusnya. aman ya. Ya. Itu sehari kan? Satu hari. 300, ya bukan Satu seminggu kan? Ya. Ya. Ya, nanti Satu katanya 300 kilo seminggu. Nah, Oh, itu kan enggak. lain. 1 hari. Dan yang saya senang Om John, katanya Om Ri mau ikut besok. Oh siap. Ya, sebetulnya mau ikut, cuma kondisi nggak fit. Ya, jadi Om Ri terima kasih ya. Om John makasih. Tadi Om Ri yang buka, saya ingin menutup. Jadi sekali lagi terima kasih teman-teman yang punya atensi kepada program kita. Kita punya niatan, Om John Iri, Om John, saya, kita selalu punya niatan pengen, kalau kita pengen ngomong edukasi kesannya jadi guru kan tidak enak ya, tapi kita pengen, impian kita adalah semakin banyak orang bersepeda, menikmati bersepeda gitu. Ya. Mungkin ada orang yang fase-fase menikmati belanjanya, menikmati nongkrong di kafenya, atau mungkin ada gengsinya. Itu setiap orang punya hak beda-beda, tapi hal-hal seperti ini, apalagi setelah pandemi ini, harga grup set, harga-harga barang sepeda semuanya meroket naik. Kita senang ketika ada alternatif untuk mengurangi, yaitu tadi mengikis, kata Om Ri tadi. Jadi ya moga-moga ini bermanfaat untuk semua. Ya mohon masukannya kalau misalnya ada yang kami kurang atau ada yang ucapan yang kurang menyenangkan. Jadi ya sekali lagi terima kasih dan sampai ketemu di yang berikutnya. Dan selamat kepada Om John, moga-moga grup setnya selamat. Dianya pasti selamat, grup setnya moga-moga selamat.